nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Budak kecil main nekar, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Sriwijaya Balam, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Ya baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manci bicek dulur-dulur dimanapun berada, apa kabarnya untuk di kesempatan malam ini kembali di Sriwijaya Malam edisi Kamis 16 Januari 2024 kembali dengan Kuloce Ilham di sini ya. Dan tentunya juga untuk spesial di malam ini kita bakal ada di obrolan Sriwijaya Malam yang juga pacak manci bicek nikmati di tayangan YouTube Pro 4 Palembang atau di aplikasi RRI Digital juga ya. Dan malam ini kita sudah kedatangan satu narasumber yang namanya kayaknya sudah ada asing lagi ya di Pro 4 FM Palembang ini sudah sekian kali nih. Tapi tentunya dengan topik yang berbeda. Kita bakal ngomongin soal urban farming yang dimana ini merupakan solusi ketahanan pangan rumah tangga perkotaan tanpa melupakan budaya bercocok tanam. Kita tahu bahwasannya Manci Bicek memang kalau kita ada kelebihan lahan di rumah, memanfaatkannya dengan bercocok tanam ini akan menjadi sesuatu hal yang bermanfaat ya. Contohnya untuk tanaman cabai, serai biasanya kan ada di rumah, kates biasanya itu. Ini akan lebih bermanfaat ketika kita ada waktu luang dan juga punya lahan. Dengan bercocok tanam ini akan sedikit menambah yang biasanya kita beli, akhirnya udah beli lagi kayak itu namanya Bicek ya. Oke, kayaknya kita langsung bakal menyapa narasumber kita yang mengerti dan juga sangat paham ya mengenai hal itu. Kita sapa, ini ada Ibu Dr. Insinyur Asmawati MSI. Selamat malam. Assalamualaikum Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu ya? Sehat, alhamdulillah. Bang Ilham. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini tadi sudah sedikit kita sampai ke bahwa kita bakal ngomongin soal urban farming ya. Urban farming ini merupakan solusi ketahanan pangan rumah tangga perkotaan tanpa melupakan budaya bercocok tanam. Nah, ini perlu kita kasih tahu juga nih dengan pendengar kita di rumah atau untuk yang awam nih. Urban farming ini tadi tuh apa Bu kalau lebih didefinisi ke? Oke. Kalau boleh saya mau ngulang lagi ya. Perkenalan. Oh iya. Mungkin ada yang belum Ayo, kenal. walaupun sudah sering Bu ya. Iya. Kita kenalan ulang nih. Silakan Nama Bu. saya Asmawati. Sehari-hari saya sebagai tenaga pengajar di Fakultas Pertanian Universitas Palembang. Oke, baik. Tepatnya di Bukit. Oh Bang. iya, yang di dekat Jangan lupa. Siguntang. Ya, dekat Siguntang. Karena ada dua Bu ya. Budaya kita juga di situ. Oh iya, Siguntang ini salah satu cagar budaya juga di Palembang Bu ya. Betul sekali. Baik, luar yang termasuk biasa. yang paling penting itu sebenarnya. Jadi untuk Palembang. kawasan spesial lah Bu ya di situ Iya. Bu ya. Oke, baik. Dari mengenai urban farming tadi, apa nih Bu? Kalau urban farming itu sebenarnya adalah kegiatan bercocok tanam di perkotaan. Jadi bercocok tanam itu tidak harus nanam tanaman aja. Jadi sekarang kan udah bisa kita beternak ayam dan lain sebagainya. Kemudian juga perikanan bisa juga lele dan ini misalnya nila dan lain sebagainya yang kita bisa ternakkan di sekitar kita. Oke, baik. Karangan rumah. Karena biasanya kita tuh selalu punya pemikiran bahwa bercocok tanam itu paling cocok di desa atau di dusun ya, di gitu Bu dusun, ya. kata gitu ya. Iya, tapi kalau dibawa ke perkotaan itu tadi ya sedikit sampaikan oleh Bu Dr. Asma tadi bahwa di perkotaan pun pacak nih. Bisa ya, sekarang bisa kita kembangkan pertanian untuk menambah
gizi ya, juga malah bisa meningkatkan ketahanan pangan bagi masyarakat perkotaan. Jadi memang ada dampak yang sangat positif Bu ya. Iya. Dan sekarang kalau saya boleh cerita, Bang Ilham, terkait program Presiden Prabowo. Nah, itu yang masalah gizi ya, yang makan gratis bagi anak-anak sekolah ya, sekolah SD yang sekarang yang udah di ini kan. Sudah digalakan ya. Nah, itu seperti di tentara, misalnya Angkatan Darat, Kodim, kemudian Kodam juga ya, sudah menggalakkan yang ada yang namanya Taman Aspirasi. Oh iya. Nah, bener, ada nih di Kodam juga ada. Aku potong sedikit, kemarin kebetulan nih memang lewat di daerah Kalidoni. Sekojo. Jadi kan biasa lewat di situ ada rumah kawan tuh. Biasanya kalau lewat di situ kok enggak kate kan? Iya. Tiba-tiba ini ada cantik sekarang nih, iya. Tadi mikirnya ini taman itu. Itulah salah satu urban farming sebenarnya. Jadi penggalakan ini sudah mulai banyak dilakukan Bu ya. Diprakarsai kalau yang di daerah Palembang ya oleh Pangdam ya, Pangdam Sriwijaya, Pangdam 2 Sriwijaya, Bapak Jenderal ini Naudi ya. Nah, Naudi Nurdika itu bahwa harus membuat taman, antara lain taman aspirasi yang isinya tentang urban farming. Semuanya ada di situ. Aduh galau Bu ya. Aduh galau. Cuma yang kalau lihat sekilas kemarin itu dia tidak ditanam Bu. Ada yang ditanam. Ada juga yang ditanam. Sebenarnya ada yang ditanam. Mungkin kemarin fokusnya baik kali ya, ngelihatnya kayak di dalam suatu pipa gitu. Ada yang di hidroponik. Hidroponiknya. Ada yang vertikultur. Aduh ya. Ya, ada yang irigasi tetes untuk tanaman melon. Yang baru ditanam sekarang. Kemudian juga ada air bersih yang bisa langsung diminum. Ada juga itu ada ya. Diolah langsung ya. Jadi yang mengolahnya mereka sendiri di situ menggunakan alat yang sudah canggih, sehingga itulah yang namanya urban farming. Langsung semuanya bisa dinikmati, Bu, ya. Kemudian ada juga ternak lele, bioplok. Kayak tambak-tambak gitu Bu. Di bioplok yang kayak di kolam biru itu. Apa namanya itu? Terpal. Kolam terpal, iya betul sekali. Begitu. Nah itu kemudian ada juga budidaya anggur. Oh ada juga ya. Iya, kawasan. Nah ini melanjutkan kawasan-kawasan yang ada di Palembang ini di mana Bu? Kalau selama ini kan kayak di pinggiran nih, kayak di Gandos, di Jakabareng, itu sudah banyak pertanian yang hidup di situ kan. Walaupun program ini di 2024 mungkin Bu ya, mulai digalakan ya. Nah untuk kawasan yang saat ini sudah mulai ada urban farming di Palembang, kawasan mana Bu? Sebenarnya ya urban farming ini sudah lama sebenarnya, terutama untuk hidroponik itu sudah lama Bu, ya? Digalakkan. Kemudian yang ternak bioplok menggunakan ternak lele ataupun ikan nila, ikan gurame, bioplok itu sebenarnya sudah lama. Sudah banyak. Tapi ini digaungkan lagi, jadi dibesarkan lagi program itu. Karena ada gagasan dari Bapak Presiden langsung ya. Bapak Presiden. Dan itu memang manfaatnya besar sekali. Kayak hidroponik, kayak selada itu kan sebulan udah bisa kita panen. Nikmati, udah panen. Oh jadi selada itu termasuk sayuran yang panennya itu setiap bulan pasti ada Bu ya? Bisa. Jadi 25 hari Pak Coy, 25 hari udah bisa juga dipanen ya. Sekarang kan bisa dimakan oleh yang para remaja ya, yang pakai makanan Jepang itu nah. Betul sekali, yang Koreaan Jepang-Jepangan. Pakai selada Bu itu ya. Tapi jangan lupa loh. Kenapa tuh? Pembudidayaannya tetap kita tidak melupakan budaya bercocok tanam. Itu. Jadi nak pun baliknya ke sana. Tanaman lagi. Indonesia juga Bu ya. Luar artinya biasa. Kita harus mengetahui bahwa kita ini punya budaya bercocok tanam ya. Artinya kebudayaan itu sudah dimulai pada waktu masih manusia untuk mencukupi kehidupannya adalah dengan bertanam. Bertanam itu tadi. Nah ini mungkin untuk yang awam termasuk kulo juga ya, yang paling simpel Bu, mungkin kita punya lahan yang tidak begitu luas, tapi kita pengen bercocok tanam di Palembang posisi kita. Ini yang paling tepat dari pandangan Ibu Dr. Asman ini apa nih? Kalau lahannya kan kecil kita ya. Sekarang kan kita bisa memanfaatkan sisa-sisa
seperti atau barang-barang bekas seperti bekas air mineral, yang botolnya tuh ya. galon air mineral kita bisa manfaatkan, bisa tanam melon, bisa tanam anggur. Sekarang kan udah bisa seperti sayuran yang lebih mudah lagi. Lebih gampang lagi. Ada itu. lagi kayak botol mineral itu ya. Kita lobangi di bagian ya, tengahnya di tengahnya itu. Kemudian kita masukkan lagi cup air mineral itu. Nah, kemudian bisa kita isi tanah juga bisa. Tapi di bawahnya itu kita kasih kayak planel. Nah, kayak perekatnya di botol yang kita lobangi tadi, kita isi nutrisi. Nggak perlu nyiram. Udah perlu Jadi nyiram dari lagi? situ udah bisa kan. Airnya ada yang di nutrisi yang di bagian bawah dari botol itu. Nah itu nanam pakcoy, nanam selada, kayak Bang Ilham kan masih sendirian ya. Nah bisa tanam satu botol itu 3 pakcoy, 3 selada, udah lewat tuh. Sudah paca. Makan siang pakai lalapan. Dan juga itu mantap. Penuh dengan gizi juga Bu ya. Kalau beli di pasar itu bisa mahal loh Bang. Kemarin beli timun yang kecil-kecil itu Bu 4 iko 2 on itu. Kalau 4.000 itu. Kalau kayak yang pakcoy dan selada itu ya, malah lebih mahal lagi karena dia kan organik ya. Kita tidak menggunakan bahan kimia yang lain ya. Kalau kita menggunakan yang di hidroponik itu atau vertikultur. Tapi kalau kita pengen bercocok tanam juga, kita lihat-lihat jenis tanaman juga Bu ya. Apalagi kita di halaman rumah kan. Tidak mungkinlah kita terdodok di situ nanam duren kan. Kalau memang lahannya memang cukup, nggak ada masalah kan. Bisa. Tapi kalau cuma sejengkal, besar lalu lalang pintu kita kayaknya memilih jenis tanaman kayak cabai mungkin yang lebih ringan kan. Rempah-rempah ya yang seperti jahe, lengkuas dan serai dan lain sebagainya itu ya yang tidak membutuhkan lahan yang besar, tetapi kita butuh itu setiap hari. Bumbu masakan pastinya ya. Iya. Terutama cabai kan, orang Palembang kan suka makan cabai sekarang tuh apalagi kan banyak yang cuko kan Bu ya. Bener, cabai rawit. Apalagi sekarang ini cabai rawit katanya udah menyentuh harga yang lumayan tinggi kan. Karena biasa kuda mau masuk banyak perayaan puasa Bu ya. Udah bulan puasa. Kayak ada Imlek juga. Kemarin kita baru selesai dari tahun baruan juga. Makanya itu kita harus memanfaatkan lingkungan itu melalui yang urban farming ini tadi. Salah satu solusi ya yang kita bisa dapatkan. Artinya kita nggak perlu lagi beli sayuran. Seperti itu. Jadi memang ini sangat bermanfaat juga ketika kita mulai tergerak untuk melakukan urban farming ini tadi Bu ya. Dan ini dengan urban farming pun kita juga bisa lebih bisa bersosialisasi dengan tetangga ya. Artinya kita bisa tukeran. Nah, barter kalau kata wong dulu ya. Nah, harus barter itu misalnya kita punya ayam misalnya yang petelur, dia punya ikan lele, bisa sistemnya sistem barter. Artinya sifat kekeluargaan gotong royong itu akan masih hidup bisa, kembali ya. Itu budaya dari bercocok tanam sebenarnya. Oh jadi banyak sekali ya dampak dari budaya bercocok tanam itu Bu ya. Membangkitkan silaturahmi. Karena nanam padi zaman dulu kan nggak bisa sendirian. Itu. Harus bergotong royong. Jadi harus ada rewang. Ya, sama tetangga ya. Harus saling isi mengisi. Benar. Nah ini kalau kita berjalan sedikit nih di kawasan Jakabaring, Gandos, itu pertanian sudah mulai dari dulu bahkan Bu ya. Kayak padi-padi ada juga tuh di situ. Perlu diketahui Gandos dan Purwokerto itu banyak loh tanaman ini duku. Oh banyak di situ. Banyak. Di mananya itu Bu? Di sekitar rumah-rumah orang-orang itu. Oh ada ya. Karena kami mahasiswa kami pernah berapa kali KKN di sana kan pas musim duku. Oh iya. Lemaknya di depan rumah, iya di depan rumah. Oh itu. Iya di sekitaran Gandus. Oke baik. Nah ini kalau dari pandangan atau bahkan mungkin masukan juga dari Ibu Asma ya mengenai bercocok tanam di halaman rumah. Lebih baik itu di bagian depan, samping, belakang. Sebenarnya di depan jadi. Pacak galau Bu ya. Di samping jadi, di belakang pun jadi. Asal baik jangan di dalam rumah. Boleh juga sih sebenarnya. Maksud kami gini, kita harus kita bisa menata. Jadi di depan rumah misalnya yang kayak yang lebih cantik ya dilihat ya misalnya itu ya.
selada misalnya hidroponik atau vertikultur itu kan cantik berwarna sekali hijau lihatnya itu ya, iya. keriting-keriting itu kan. Nah jadi atau anggur dalam tempat yang agak besar ya. Cuman takut kayak dimbe gentong. iwong, Bu. Sekarang kan lagi budaya Budaya seperti itu ya, tadi. lagi banyak yang kayak itu. yang nanam-nanam. Artinya kita bisa tata sedemikian rupa. Kalau bagian belakang mungkin cabai yang lebih ini ya, rempah-rempah karena lebih mudah kita ngambilnya itu. Dan juga memang kita masaknya mudah ya, karena di dapur aksesnya itu gampang. Iya. Dan sekarang walaupun yang seperti itu asal kita tata sedemikian rupa semuanya cantik. Oke. Bagus. Malah bisa untuk selfie malahan. Baca untuk hiasan juga ya sekalian ya. Betul. Oke, baik. Dan ini kalau kita perhatikan juga ini seringkali semacam kayak ada buah-buahan nih yang sudah ditanam di pekarangan rumah. Sudah mulai masak, sudah siap panen. Kenapa itu sering dibungkus nih, Bu? Karena terutama seperti mangga misalnya ya, atau lengkeng. Kalau lengkeng itu pada waktu dia baru membentuk buah, itu kan terasa manis bagi bagian tupai misalnya ya. Dalamnya itu ya. Jadi dia bagian itu yang dianggap kayak yang paling memancing enak. gitu. Jadi itulah dia kalau nggak dibungkus akan habis. Tapi kalau sudah jadi buah dia nggak mau lagi. Pada waktu masih kayak susu. Malah justru itu yang diproses itu ya. Oleh yang tupai sering. Nah ini kan kalau kita bercocok tanam, apalagi kita di dusun, selalu berdampingan dengan yang namanya hama, Bu. Nah kalau di kota, mungkin enggak sih ada hama juga? Sama juga sebenarnya ya? sama. Tetapi sekarang kan sudah ada kayak di tanaman padi ya, menanam padi itu kan woreng ya, salah satu hama yang paling menyebalkan lah, kayak woreng gitu ya. Woreng itu apa nih, berbentuk hama kayak serangga. Kayak serangga itu. Jadi dia itu salah satu untuk mengendalikannya adalah dengan menanam tanaman yang berbunga. Itu. Nah makanya kalau kita misalnya menanam seperti itu urban farming, kita sertai juga dengan menanam tanaman yang berbunga. Nah bisa juga yang namanya repugia. Bunga itu berbunga, repugia itu berbunga. Nah repugia itu disukai oleh predator. Predator itu yang memakan hama. Nah jadi lingkaran yang seperti itu. Jadi dengan adanya predator mengkonsumsi atau memakan yang bunga repugia itu, hama tidak akan ada di situ. Jadi karena memang ada triknya juga ya. Dimakan oleh si predator itu. Jadi perlu juga ada pemahaman itu supaya sebagai penawarnya ya, supaya jadi kita tidak perlu pakai pestisida, pakai pestisida kimia maksudnya itu ya. Nah, atau kita menanam dengan menggunakan pupuk organik hayati atau pupuk organik. Nah, pupuk organik itu kan menguatkan atau menyuburkan tanaman. Kalau tanamannya subur kan tidak dihinggapi oleh hama ataupun penyakit seperti itu. Baik. Nah, jadi artinya ini memang tidak ada perbedaannya, Bu ya. Mau kita tanam di dusun kita sama aja. Sama kita di Palembang ini, hama itu pasti ada kayak itu kan. Tapi sekarang kan udah ada teknologi ya, teknologi yang lebih canggih, ibaratnya seperti itu. Jadi banyak menggunakan dari organik ya. Nah organik itu misalnya pupuk organik itu malah dia menguatkan tanaman. Dengan tanaman itu kuat, dia tidak akan mempan dimakan oleh hama. Baik. Nah ini kalau kita dari segi tanaman. Nah tadi kan disebutkan juga oleh Bu Dr. Asmawati bahwa perikanan juga nih. Kita bisa memanfaatkan lahan juga kembali di bagian belakang ya, kayaknya lebih cocok ya. Di bagian belakang. Di belakang rumah. Karena kalau ditaruh di depan takut kalau dicuri orang ya. Karena pakai yang kolam terpal itu kan yang namanya kita tinggal ke rumah kalau kayak itu. Jadi kalau misalnya kita memasukkan lele 1000 di dalam itu, di dalam kolam terpal ataupun yang melalui yang namanya sistem bioplog itu, khawatir kalau di depan rumah tiba-tiba pas balik rumah lama nih ini tadi. Kecil lagi. Rupanya adonya nyangkuknya kirain kita kanibal ya yang si lele itu ya, ternyata ada orang lain yang ngambil. Ada yang lebih kanibal lagi, Bu. Iya. Jadi memang ini penempatan apalagi untuk perikanan ini sangat diperhitungkan, Bu ya. Supaya lebih keamanannya aman. Itu tadi. Begitu juga dengan kalau misalnya kita ternak ayam atau bebek ya. Itu. Kan kalau kita taruh di depan satu mengganggu pemandangan, kedua sedap nanti
tetangga marah kan. Alang kemambunya jenisnya apa ini? Jadi harus di belakang yang kita buat pagar sedemikian Gitu. rupa. Jadi untuk tahap awal kita pengen ada perikanan di rumah itu kita harus memperhitungkan dulu nih. Tetangga nih kira-kira terganggu enggak itu? Tapi ada Bang, kami kan pernah waktu itu kasih penyuluhan ya yang untuk di yang tempat lembaga pemasyarakatan yang di Merdeka. Oh, yang di Merdeka Perempuan ya. Jadi menggunakan kita menggunakan ternak lele di dalam ember. Nah, di atasnya itu kita nanam tanaman. Bisa ya, Bu ya? Bisa, pakcoy. Itu hidup, Bu? Hidup, alhamdulillah. Tapi memang karena ini kan ada kotoran ya yang di lele itu. Di lele itu tidak tadi kan? semuanya diambil diserap oleh tanaman. Jadi ada seminggu sekali atau berapa hari sekali kita harus bersihkan, kita ganti. Dan jadi, hasilnya memang coba kita imajinasikan, Mbak, ini menggunakan ember plastik yang 60 liter. Yang agak yang besar, agak tinggi ya. Ya, agak tinggi. Itu biasanya kalau di rumah 50 ekor lele kita masukkan dalam muat itu. di situ. Muat dalam situ. Asal dinjuk makan terus. Kalau lambat makan, dia akan jadi kanibal. Saling memakan kan? Iya, karena ada kate makanan kan. Iya, betul. Nah, di atasnya itu kita manfaatkan dengan menanam sayuran. Jenis sayurannya selain pakcoy tadi? Pakcoy, selada, pakcoy juga ya? Kangkung. Oh, pakcoy juga kangkung. 25 hari udah bisa dipanen. Dan apa sama namanya kayak hidroponik jadinya itu. Dan kalau kita lihat, Bu ya, untuk pertanian tadi itu sudah banyak di apa namanya itu pasar-pasar online yang menjual kayak terpal kolam itu tadi kan. Dan harganya memang kayaknya terjangkau juga nih kalau kita lihat kan. Tidak terlalu mengorek kantong. Itu sesuai juga dengan hasil yang kayak didapatkan kayak itu. Ada lebih baiknya untuk jenis apa namanya itu bibit mungkin. Ini pemilihan bibitnya kayak apa memang nih? Harus untuk pemilihan bibit kita memang harus jangan kita misalnya membeli bibit ini murah ini jangan. Jadi kita harus lihat kualitasnya. Kemudian varietasnya seperti apa gitu kan ya untuk. Baik, Bu, sebelum kita lanjutkan kita coba terima telepon dulu. Ada siapa? Halo? Hanya miss call. Terima kasih ya. Baik, jadi pemilihan bibit itu biasanya kalau bibit yang tepat itu dari Bu Asma Dewe bagaimana nih masukannya supaya KG tidak mengecewakan nih. Nah, jadi dia kan kayak di padi kan sudah ada yang bersertifikasi ya. Sebenarnya juga ada juga sih sebenarnya tempat-tempat tertentu ya memang dia menjual bibit ikan yang berkualitas. Ya, memang relatif lebih mahal. Ada kualitasnya kayak itu kan, Bu ya. Baik, Bu, coba kita sapa lagi. Jadi memang apa namanya itu kalau kita kayak jenis-jenis ikan itu mungkin kayak lele, kemudian nila, gurami kan bisa. Itu gitu. Jadi di perkotaan pun bisa. Ada faktornya mungkin, Bu, yang bisa apa ya? Yang bisa kita kategorikan, bisa kita kembangkan, ada juga yang enggak pacak dikembangkan begitu. Nah, kalau yang paling mudah itu seperti itu ya. Kayak lele kan tergantung besarnya nanti ya. Mungkin sekitar 3 bulanan udah bisa kita ini. Nila juga 6 bulan mungkin. Kita lihat berapa besar dari yang diinginkan oleh konsumen. Mana keinginannya gitu. Tapi itu tadi gunakan varietas ikan yang memang yang kualitasnya bagus kan. Biasa kalau untuk perikanan ini panennya berapa lama nih, Bu? Itu tadi tergantung dari konsumennya ya. Kayak ikan lele itu 3 bulanan udah ada yang bisa dipanen. 3 bulan? Ya, sekitar 3 bulan sampai 6 bulan lah bisa untuk yang nila, kemudian gurami. Tapi kalau gurami itu bisa lebih lama lagi karena dia biasanya orang suka mengkonsumsi yang lebih besar ya untuk yang misalnya untuk prasmanan, untuk apa misalnya untuk lauk lah, Bu ya. Kalau misalnya kayak nila kan bisa dikonsumsi 1 ekor untuk 1 orang gitu. Karena nila banyak jenis berat. Ukurannya juga kayak gitu. Tergantung dari beratnya. Nah, kalau mengenai perawatan, kita kan tentu harus ada perawatannya juga, Bu. Kita melakukan kegiatan perikanan nih di rumah. Perawatannya kayak apa biasa tuh? Jadi kalau bioplog itu kan sudah memang ada, dia menggunakan mesin ya. Nah, mesin. Jadi ada nanti diganti airnya berapa hari tergantung dari bagaimana sudah kasat mata, Bu ya, sekiranya sudah berbuih. Dan itu nanti
airnya itu kan bisa kita gunakan nanti untuk menyiram tanaman. Yang saya bilang tadi yang seperti yang kita lakukan yang nanam di bawahnya kita tanam lele, di atasnya kita tanam sayuran. Kan nutrisinya dari lele yang dikeluarkan oleh lele itu kotorannya itu kan bisa bermanfaat. Jadi itu bisa menjadi pupuk juga, Bu, ya? Urin kita pun bisa jadi. Baca, Bu. Bisa, tapi harus di ini dulu ya, nggak melalui bisa proses langsung juga. Ya. Kalau langsung kita siramkan langsung pingsan mati. kalau kaki uang, Bu. Bukan pingsan lagi, mati tanaman. Karena jangan salah kaprah dulu kan. Ya, ada by prosesnya juga memang, gitu. Ya. Dan itu memang kita harus dianalisa dulu apakah itu memang cocok atau tidak. Oke, misalnya bagus untuk tanaman, tapi apakah tidak berbahaya untuk kita konsumsi? Nah, itu. Jadi kita tentu harus cermati juga buat hal itu ya. Juga, nah, tapi kalau mengenai pemilihan jenis pupuk, karena kan kita skalanya kecil nih kalau di pekarangan rumah. Sekarang kan udah banyak ya. Kita tidak menggunakan pupuk kimia juga nggak apa-apa sekarang. Seperti yang pupuk N, P dan K itu kita nggak gunakan nggak apa-apa. Sekarang sudah ada yang namanya pupuk organik. Pupuk organik itu kan macam-macam. Ada yang namanya kompos ya dari kotoran hewan ya, ataupun dari bokasi misalnya ya. Bokasi eceng gondok. Eceng gondok itu kita olah sedemikian rupa. Kemudian akan jadi pupuk yang kita sebut dengan bokasi. Kemudian ada lagi juga yang namanya ekoenzim. Ekoenzim. Ya, ekoenzim. Jadi ekoenzim itu adalah mengumpulkan kita mengumpulkan bekas-bekas kita makan buah, misalnya semangka kan kulitnya kita nggak makan, yang kasar kita nggak makan. Kayak durian kan lagi rame sekarang kan. Kalau durian jangan dulu. Ini misalnya nanas ya, jeruk gitu ya, timun ya. Nah kita bersihkan betul, dicuci, kemudian nanti kita timbang, kemudian kita campur dengan molase, gula merah, air gula merah, kemudian kita kayak difermentasi ya, dibungkus. Nanti kita lihat kalau misalnya baunya asam, berarti dia udah mulai mau jadi. Ada reaksinya Bu ya. Tapi kalau dia ada timbul gelembung-gelembung misalnya seperti ini, harus di ini lagi ya. Dirobah lagi dari awal. Jadi itu 2 bulan 3 bulan kita bisa panen dan itu kita bisa manfaatkan untuk sebagai pupuk. Nah ini menarik nih Bu, ketika kita pengen menciptakan sebuah bibitnya kan, bibitnya ini kalau kita zaman SD dulu kan jangan makan buah sambil negok bijinya kaki tumbuh di perut, uji kabar tuh kan. Itu bahasa mak gitu kan, yang galak nakut-nakuti supaya kita makanya lebih hati-hati lagi. Tapi apakah benar Bu ini dari biji buah kita tanam ini bisa tumbuh nih katanya? Kalau biji kayak jeruk ya, bisa kita kita tanam, kita tumbuhkan. Mangga pun bisa seperti itu. Tapi biasanya hasilnya nanti kan lebih lama. Jadi ada teknik budidaya yang baru yang sekarang tuh, jadi bisa sistem cangkok misalnya lebih cepat. Kalau jeruk tuh bisa mungkin disetek, jadi nanti hasilnya sama dengan induknya. Jadi asli Bu ya hasilnya? Ya, hasilnya sama nanti. Tapi kalau dari biji kita misalnya tanam jeruk, mungkin mangga mungkin nanti asam mungkin, karena dari biji, dan hasilnya juga lama. Nah ini mumpung ada Bu Dr. Asmani ini kan kebetulan juga sebagai dosen dari pertanian, Fakultas Pertanian di Unpal. Nah kita pengen tahu ini flashback lagi waktu di zaman sekolah lagi nih Bu. Dulu kami pernah ada mata pelajaran di mana kami tuh ditugaskan untuk mencangkok buah. Nah ini yang kami dapat, kayaknya salah atau benar ini, katanya kalau buah cangkokan itu proses untuk panennya lebih cepat. Ya. Dan juga untuk ketahanannya tuh lebih rentan cepat mati juga. Lebih rentan, bukan cepat mati sih sebenarnya. Kalau cangkok itu kan tanaman yang dicangkok itu kan mempunyai akar tunjang ya. Nah kalau dengan kita mencangkok, dia tidak ada lagi akar tunggang, jadi dia akarnya akar serabut. Nah, akar serabut itu kalau kita tanamnya tidak dalam, dia akan mudah roboh. Nah, itu. Dan memang produksinya dia berproduksinya lebih dikit ya umurnya ya, lebih pendek umurnya dibanding kalau dari asal biji. Seperti itu. Jadi memang ada pemilihan jenis buahnya juga Bu yang cocok untuk dicangkok, atau bahkan segala jenis buah pacak nih dicangkok. Iya, yang bercabang bisa dia dicangkok ya. Artinya memang yang
tanaman pohon yang bercabang, tapi kalau dia tidak bercabang tidak bisa kita. Tidak bisa. Iya, karena pasti akan mati karena dia kan biasanya kalau terlalu banyak kita mencangkok dari dalam satu tanaman pokok itu, tanaman pokoknya nanti kan agak terganggu ya. Kecuali kalau misalnya cuman beberapa dari kita ambil untuk cangkok. Seperti itu. Jadi artinya budidaya itu ada yang menguntungkan dan ada kelemahannya juga. Ini nanti kita ulas Bu ya, menguntungkan dan juga ada kelemahannya juga. Iya. Ini kayaknya perlu untuk kita pahami juga nih sebagai wong awam ya, apalagi pendengar kita yang mungkin tertarik nih pengen melakukan urban farming, baik itu yang ada di Kota Palembang atau kota lainnya. Jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi setelah beberapa informasi yang kami persembahkan dulu berikut ini ya. Tetap di sini di obrolan Sriwijaya Malam Pro 4 FM Palembang. Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4, 3, 2, 1, fire! Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara termasuk dari Indonesia. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Iya baik, Manca Becek Dolor-Dolor dimanapun berada, dan kita masih bersama dengan Ibu Dr. Insinyur Asmawati MSI, di mana kita masih berbicara mengenai urban farming. Ini merupakan solusi ketahanan pangan rumah tangga perkotaan tanpa melupakan budaya bercocok tanam.
Dan ini sesuai ya dengan background Ibu Dr. Asma ini merupakan dosen pertanian dari Universitas Palembang. Kami menyapa dulu selamat malam untuk yang lagi nangkring di channel YouTube Perempat Palembang. Halo, selamat malam untuk Samuel yang kayak lagi menyaksikan juga, dan juga untuk beberapa pendengar juga ya. Silakan yang pengen telepon di 0711351656. Kita bakal terima teleponnya. Mumpung kita ada narasumber di sini ya, kita bakal berbincang mengenai bercocok tanam juga boleh. Oke, kita terima teleponnya. Ada siapa? Halo, Sriwijaya Malam. Sriwijaya Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih? Dengan Gun Gondrong di Betung, Cek. Cek Gun di Cek Gun. Betung nih, Bu. Oh iya, di Betung. Kawasan Betung nih. Oke, ini silakan Cek Gun. Ini kita bersama dengan Ibu Dr. Insinyur Asmawati MSI. Apa yang pengen ditanya ini? Itu tadi kan agak tertarik dengan masalah budidaya ikan juga kan. Nah, sebab di pengalaman pribadi, aku yang pakai terpal itu lah pernah. Tapi kayak nilai itu sulit besar. Nah, itu. Apa istilahnya salah bibitnya, apa istilahnya mungkin kurang dari perawatan kan. Itu tuh. Kalau kita jenguk di pasar kan nilainya besar-besar. Oh Besar-besar, iya, iya. bagus-bagus kalau yang dijual tuh kan. Ini di giliran kita nyoba itu budidaya ke kan, dia lambat besar. Itu. Kadang-kadang mau jingata ke itu 2 jari 3 jari dia lambat telur. Oh iya ya. Itu kan. Apa istilahnya ada trik-trik tersendiri gitu kan. Baik. Oke. Ada lagi Cek Gun? Kayaknya itu dulu. Itu be dulu ya. Mudah-mudahan Cek Gun dengan kaget dijawab oleh Bu Asma. Besok semangat lagi untuk ngidup ke tambak lelenya tadi ya. Kalau itu Nila. Oh Nila, salah Nila. Nila, kok lele? aku lah sudah ada terpal laku isi banyu kan. Nah tinggal istilahnya kaget kalau ada loka bibitnya. Kalau biasanya cara kami itu nyari bibit itu di daerah Pasir Putih. Oh di KM 18. Oh iya. Serok itu kan. Oh di situ. Apa istilahnya ada alternatif tempat bibit lain gitu kan. Iya, Oke, baik. itu Cek Gun. Ya. Terima kasih ya. Kalau ibu ini sebenarnya spesifiknya ke arah pertanian ya. Tapi sudah beberapa kali kami memang melaksanakan kayak pelatihan juga. Nah kalau yang itu sama sebenarnya dengan kita budidaya tanaman. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah kita memilih bibit. Itu pemilihan bibit tuh. Karena kami sudah juga coba di rumah. Saya pernah adik saya suruh beli ikan nila. Saya bilang kok tidak besar-besar ikan itu. Berapa kau beli? 150 katanya. Saya itu. Satu ekornya yang kecil itu. Yang kecil. Iya. Cuma itulah harganya Ya, ternyata Cek Gun, dia kan ada paritas unggul ya. Paritas unggul. Ada kelasnya, kalau Bu, ya? di arah ke Pelaju Jakabaring itu ada di situ tempat perbenihan ya, memang menjual ikan nila. Jadi ada kelas-kelasnya. Kalau nak cepat besar kelas ini, terus dikasih tahu sama dia kalau minggu pertama kasih peletnya yang ini, makanannya. Iya, kalau sudah agak besar makanan yang ini, makanan ini. Jadi dia kasih petunjuk, kasih ada kayak panduan itu loh. Istilahnya ada istilahnya keterangan sekalian. Iya. Dan juga memang awal kita membuat kolam itu kan kita harus perhatikan pH dari tanah dari airnya ya, Cek Gun ya. Nah, jadi kita harus tahu dulu berapa pH-nya, kemudian kandungannya ya di air itu. Apakah itu memang cocok untuk tanaman untuk ikan nila itu. Nah, kemudian kalau pakai bioblok itu kita tetap menggunakan ini Cek Gun ya. Mesin ya. Ya, nah jadi yang pertama sekali kita harus perhatikan triknya itu adalah kita memilih ikan itu paritasnya paritas unggul. Ya. Jadi ada sekali-sekali katanya harus dipupuk airnya itu. Ada pupuk banyak juga Bu ya. Jadi diberikan supaya jangan ikan itu jadi jangan ada penyakit katanya ya, supaya dia lebih
lebih besar, lebih cepat besar gitu. Oke, Jadi jadi yang pertama itulah Cek Gun. oh ada lagi, boleh. apa dia? Nah, kalau nggak salah kan saya pernah lihat juga itu ada kayak sistem hidroponik, tapi di bawahnya ikan gitu, Bu. Oh, yang kayak tadi dijelaskan iya. oleh Bu Asma kan? Kayak Ibu jelasin tadi itu maksud itu apa? Nggak pengaruh ke ikannya apa? Oh enggak. Dari Jadi yang kami kemarin kebetulan ya pada waktu COVID itu, jadi kami ada pembelajaran sebenarnya untuk para narapidana lembaga pemasyarakatan yang di Merdeka itu, supaya setelah mereka keluar nanti mereka bisa hidup. Ada keahlian Bu ya? Ya, ada keahlian mandiri ya. Nah, itu ember yang 60 liter itu Cek Gun. Iya. Nah, ada yang memang sudah dilobang-lobangi yang bagian atas ya, bagian tutup. Nah, itu diisi ikan lele. Sama dikasih makan pelet seperti itu biasa itu kan. Nah, nanti kan dia kan ada bekas kotoran lele itu. Nah, itulah yang menjadi nutrisi dari tanaman yang akan kita budidayakan. Jadi sistemnya kayak hidroponik karena kita tidak menggunakan nutrisi yang dari bahan kimia. Nah, jadi itu sudah kami cobakan. Untuk di Palembang kira-kira Bu, kalau seandainya kita pengen melihat gitu kan, lokasinya lah mungkin. Itu sebenarnya kalau menggunakan itu mereka tuh kayak pribadi ya sebenarnya itu ya. Pribadi Boleh nanti Cek Gun mau coba seperti itu. Dia dalam berapa bulan nanti sebulan itu udah bisa kita panen itu ya. Panen sayurannya udah bisa sebulan sampai sebulan setelah tanam karena kalau hidroponik kan agak lambat ya. Jadi kita harus benihkan dulu. Benihnya itu kita tumbuhkan ya. Baru kita masukkan di dalam kan? Ya, jadi agak lebih lama. Kalau kita langsung ke tanah kan biasanya umur 25 udah bisa ya, itu mungkin sekitar 30 sampai 35 kita udah bisa panen. Pakcoy, kemudian selada dan kangkung. Itu sudah kami cobakan kemarin. Kalau Cek Gun di rumah situ apa nih? Sudah nanam apa di situ? Kalau di dekat rumah yang jelas sekarang ini yang nggak banyak luruan pisang. Oh, mau beli pisang dari Bu rupanya. Nggak apa-apa sebenarnya itu. Tapi asal nganje uang Bu pisangnya kalau lama buah kage. Karena kalau panen kan satu tandan itu kan lumayan. Oh lumayan Bu, dibuat ke goro-goro tahan 2 bulan itu. Tapi kalau saya tertarik sebenarnya Cek Gun, boleh kalau saya kasih ini. Saya juga nanti kalau saya pensiun, rencana saya memang mau usaha hidroponik dan ikan lele tadi ya. Bukan nggak harus ikan lele sih sebenarnya, gitu lele ataupun nila, itu yang paling mudah sebenarnya. Oh jadi perawatannya lebih mudah be, dua jenis ikan. Tapi si lele itu jangan lupa kita kasih makan, kalau nggak dia akan jadi kanibal. Memakan sesama tadi kan kayak itu. Baiklah kalau itu Cek Gun, baik itu baik. Untuk ilmunya Bu. Iya sama-sama Cek Gun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cek Gun yang ada di Betong ya. Cek Gun agak minggir dikit, Ceknya lagi pinggir jalan nih tadi nelponnya. Pinggir jalan, Masya Allah. Tidak sibuk, memang rumahnya udah pinggir jalan nih. Ya. Jadi dengan pemahaman yang disampaikan Bu Asma tadi, mudah-mudahan akan pacak diaplikasikannya besok Bu ya. Karena memang seperti itu. Saya sudah berapa kali lihat ya, yang kolam yang bioplok atau kolam terpal itu. Alangkah sayangnya sebenarnya itu terbengkalai setelah itu. Mungkin karena mereka seperti itu ya. Sibuk Bu ya? Tidak, bukan sibuk, tidak dia kecewa mungkin setelah mereka mengelola itu. Oke, baik Bu. Sebelum kita lanjutkan ada satu penelpon lagi nih kayaknya. Boleh, halo Sriwijaya Malam. Sriwijaya Malam. Waalaikumsalam. Ih banyak uang ini ya, uang yang memang di Rantau Bayur. Silakan Rantau Bayur. Itu di mana itu? Di mana tuh? Banyuasin. Di Banyuasin. Perairan air Musi. Wow, situ Bu. Iya. Jadi pas nian kalau nak ini ya. Perikanan itu tadi di sungai Nyonian. Di sungai langsung hanyut ya kemana-mana. Cik Akbar silakan dengan Bu Dr. Asmawati nih, apa yang pengen ditanya ke? Kalau tanya ikan toman, itu kan lambat besarnya tuh tahun. Baru pacak berjual ya. Baru pacak panen lah ya. Mikir atau apa ya, diinjuk apa kita minta pesannya. Iya. Di sini ada toman. Oh, ada bibit toman di situ. Itu biara toman ya. Oh, itu. Di sangkar
terapung. Oh, di terapung. kayak ini ya. tadi ya, sangkar terapung itu. Langsung ke Atau di sungai arah itu kan ya? Oh, langsung di Iya, sungai. di arah Pulau Kerto ada kan Pulau Kerto. Oh iya iya iya, iya, di situ. Yang di pulau itu engon ikan apa itu, patin apa itu. Tambak patin ya. Nah, tambak itu kan itu tidak pribadi, ini bukan perusahaan yang pribadi. Tapi Iya, lumayan iya, kan itu Bu ya, kalau kita pintar untuk Iya sih memanfaatkannya. sebenarnya, tapi memang karena toman itu sebenarnya kan toman itu tidak dipelihara sebenarnya ya. Oh, itu? Ya, biasanya itu kan Kenapa yang tuh, selama Bu? ini kan karena dia memang Hidup dengan langsung di sendirinya. perairan ya. Iya, kan itu. Memang. Pelihara itu dari kecil, Bu. Pak. Iya, Kecil memang. dari kelingking, nah, Iya. rokok. Jadi kalau kita mau melihara ikan seperti itu kita memang harus tahu dulu ya. Manggilnya apa ini Bapak? Ini Cek Iya, Cek. Mamang jadi ya. Cek Akbar. Apa kalau manggil orang daerah Banyuasin itu namanya? Mang Cek bukan beda ya? Nang. Oh, Nang. Kuyung. Kuyung wong kita wong sekayu. Jadi memang kita harus tahu dulu bagaimana kita membudidayakan jenis-jenis ikan itu. Oke. Terutama air ya, karena untuk ikan toman itu kan memang tanaman ikan perairan ya, ya Pak ya. Selama ini kan memang nggak dipelihara sepertinya. Itu. Itu. Jadi pemilihan jenis ikannya juga perlu dicermati juga Bu ya. Kayak kita melihara iwak gabus kan susah itu kan. Oh iya. Karena memang perairan. Dia suka di Bebas itu. ya ini suka di lumpur-lumpur. Itu. Buangan bebas ya enggak. Iya, jadi memang Sama itu. siko lagi Bu, Cek Akbar dia pernah ngingon ikan juga tidak besar-besar. Pastinya iwak teri tidak tahunya. Iwak teri tidak kalah dia memang besar. Memang Tidak kalah segitu-gitu besar. lah. Iya. Kalau nilai kita coba-coba Iya. di terpal itu enggak itu, Pak. Oh, ikan nilai ya. Besar tapi agak sedikit mati. Nah, Itu tadi Apa memang faktornya tuh Bu? faktornya itu banyak ya memang faktornya ya. Pertama tadi saya sudah bilang kan kita pilih bibit, kemudian makanannya dan airnya. Oh, jenis banyak pH-nya tadi Karena ya. ada memang pada waktu tertentu ya airnya tuh katanya tuh dingin gitu ya. Itu. Jadi ikan tuh tato mati dewe. Oke. Iya, memang seperti itu Pak. Ada memang fasenya memang dianya yang menyebabkan ikan itu tato mati dewe. Setelah ini ternyata dia itu airnya tuh terlalu dingin bagi tubuh ikan itu. Mungkin ada Jadi air campuran dingin dengan istilahnya. kayak banyu hujan mungkin Bu salah satunya. Istilahnya air dingin. Karena saya ada saudara saya itu nenek ya, nenek yang melihara ikan itu memang bertahun-tahun, toto mati dewe. Ini katanya airnya lagi air dingin katanya seperti itu. Ada musim-musimnya seperti itu. Sama kayak kita melihara ayam ras itu kan. Tahu-tahu mati siko. Nah, rupanya nggak cocok. Ada aja mungkin ada penyakitnya seperti. Nah, ikan itu sama sih sebenarnya dengan ayam ya seperti itu ya. Kalau udah kena sekali satu penyakit kena semua, nggak berhenti dia kalau nggak habis. Jadi sama kayak kita manusia juga Bu ya. Iya, Bisa menyebar juga penyakitnya itu. Memang ya Oke. seperti itu. Iya. Cek itu Cek Akbar. Sebenarnya orang Cek Akbar orang daerah Banyuasin tuh lebih lihai sebenarnya, lebih tahu ya, lebih tahu tentang perikanan. Apalagi karena dia berdasarkan tinggal pengalaman di ini ya. kan, tinggal langsung Ya, di situ Bu dia ya. sudah tahu bagaimana dia setiap hari mengamati kehidupan dari ternak-ternak yang ataupun ikan yang dikembangkan. Di daerah Begitu sana. lah, Cek. Iya. Iya. Oke. Lele itu rumin tuh. Iya. Rumin. Disutir tiap minggu notir. Acak jual sekaligus. Iya, Cek Iya, Akbar banyak betul. ngeluh ya malam ini ya. Iya, ya itu lambat. Benar. Iya, betul. Iya. Makannya kuat. Makannya kuat sama emang, Cek aku iya. juga makan kuat juga. Oke, Cek Akbar itu pertanyaannya mungkin. Itu baik aku Iya. Iya. sayur tadi pengen itu dengar itu. Itu ya. Iya, Cara alhamdulillah. nanam kangkung itu mana? Nah, ini. Mbak mana Bu nanam kangkung nih kalau dengan daerah tempat Cek Akbar nih Mbak mana lahannya luas atau terbatas atau ada kebun ya memang di situ? Kalau kangkung itu mudah sebenarnya. Kangkung itu kan ada dua jenis ya, Oke. kangkung air ataupun kangkung Darat. yang biasa di perairan.
di rawa, satunya lagi kangkung cabut. Kangkung cabut ya. Iya. Asal varietas yang kita gunakan bagus, 3 hari udah cepet, Bu, ya? muncul dia, muncul kan. Lah, Cak Akbar bertanya langsung hilang. Nggak lama kan. Iya. Umur 25 hari kan bisa kita potong. Oh, itu secepat bisa itu, kita Bu, ya? cabut, bisa. Langsung bisa dikonsumsi Iya, juga kan? Bisa. Kangkung cabut itu bisa kita nggak cabut ya. Tapi kita dia potong tidak nanti merambat, Bu, beberapa. ya? Enggak, kalau yang kangkung cabut itu nggak merambat dia. Oke, jadi cukup di lahan itulah ya. Sebelum merambat kita langsung potong. Artinya lebih lembut Memutuskan. ya, lebih mudah, enak dan makannya lebih enak. Wih, itu. Oke, mungkin Siko penelpon terakhir, Bu, ya, karena kita sudah hampir ada di penghujung Hampir juga. Ada habis ya. siapa nih? Halo, Sriwijaya Malam, terputus. Baiklah kalau Terputus itu. Nah, lagi. ini tadi kan kita menyambung sedikit dengan obrolan kita nih, Bu. Ada apa namanya itu, dampak positif dan juga negatif atau kelemahan atau keunggulan dari vegeta. Iya. Apa tuh, Bu? Vegetatif. Jadi Vegetatif. kalau di pertanian itu kan kita perbanyakan tanaman itu ada yang melalui generatif ya, artinya Oke. melalui biji. Kemudian ada yang vegetatif, artinya kita bisa menggunakan bahan tanaman itu antara lain stek ataupun cangkok. Tetapi pasti ada kelebihan dan ada kekurangan. Kelemahan ya. Kalau kita menggunakan generatif atau biji itu kan lama. Kelemahannya lama. Itu. Panennya. Kemudian hasil yang kita dapatkan itu biasanya anakannya itu hampir nggak sama. Berbeda, Bu, ya. Ya, kadang misalnya mangganya manis, taunya pas ininya nanti. Berbuahnya beda rasa. Ya, karena mungkin bibit aslinya dulu memang masam misalnya seperti itu. Dia akan kembali lagi ke sifat induknya yang pertama. Nah, kalau yang untuk yang cangkok kita kan mudah cepat ya dapatnya ya. Pelaksanaannya lebih mudah, panennya lebih mudah, lebih cepat artinya panennya, hasilnya juga banyak, tetapi dia usia produktifnya akan lebih cepat dibanding lebih pendek dibanding kalau kita menggunakan bibit. Dan biasanya tingkat serangan terhadap hama dan penyakitnya itu lebih rentan, banyak Bu, ya? lebih rentan seperti itu. Jadi ini memang butuh pemahaman juga, Memang Bu, ya? ada memang keuntungan dan kelemahannya masing-masing iya. ya. Oke, baik. Kalau kita lihat dari keseluruhan obrolan kita ini tadi, mungkin secara singkat juga Bu Asmada yang pengen disampaikan untuk pendengar kita yang ingin mulai untuk melakukan urban farming ini, Bu. Iya. Kalau dari saya ya, artinya dengan kita ada inisiatif melaksanakan urban farming, itu akan membuka pikiran kita bahwa kita tidak hanya bertani di desa, kita tidak hanya memanfaatkan petani yang ada di desa untuk mendapatkan sayuran, buah-buahan, kemudian ternak-ternak yang lain, artinya ya seperti ikan ataupun ayam, telur dan lain sebagainya. Artinya kita bisa memanfaatkan itu, dan itu bisa juga nanti satu waktu akan menjadi penghasilan tetap, maka mungkin lebih besar. Kalau kita pintar melihat peluangnya, ini akan bisa menjadi dan income itu juga, Bu, ya. Dan itu juga bisa artinya kita bisa berkelanjutan, artinya sekitar kita akan lebih nyaman, lebih tenang, lebih sehat. Dan juga termanfaatkan juga lahan yang kita punya, Bu, ya. Dan kita akan mendapatkan gizinya langsung, kemudian kita juga dapat sampingan tambahan untuk meningkatkan ekonomi bagi keluarga kita. Itu. Jadi mudah-mudahan ini akan menjadi suatu kayak informasi, motivasi juga kepada pendengar kita yang selama ini mungkin punya lahan di belakang rumahnya 2 hektar, walau besarnya rumah ya. Besar itu banyak dapat duit kalau misalnya kita mengusahakan hidroponik. Mana aku, Bu, ada 2 hektar di belakang rumah tuh aku tanam kalau di sini, termasuk mengkudu juga aku buat di situ ya. Oke. apa-apa. Penting bermanfaat, Bu, ya. Karena bermanfaat. Mengkudu kan bisa jadi obat. Obat ketombe itu salah satunya juga, Bu. Oke, baik, terima kasih sekali lagi untuk Ibu Dr. Insinyur Asmawati MSI. Ini luar biasa nih hanya mengenai ilmunya. Edukasinya juga tadi kita dapat juga, termasuk dengan beberapa pendengar kita juga yang tadi sudah bergabung. Ini mudah-mudahan akan kayak yang tadinya tidak tahu menjadi lebih tahu kayak itu, Mungkin juga saya ini mohon maaf ya, misalnya dalam penyampaian saya juga mungkin ada yang
maksudnya itu yang mungkin ada yang salah ya. Namanya kita manusia kan kadang-kadang ada kelirunya. Tapi ini obrolannya mudah-mudahan akan ini menjadi wacana sesuatu yang kita ke positif, depan Bu, ya positif untuk membuka wawasan kita bahwa apapun yang kita kerjakan dengan baik itu akan menghasilkan sesuatu yang baik juga. Baik juga. Oke, baiklah Bu, karena kita sudah ada di penghujung perjumpaan, kayak kita harus pamit. Pokoknya kita doakan mudah-mudahan Ibu selalu sehat. Amin. Dan juga selalu menginspirasi, jangan bosan-bosan untuk bertandang lagi ke Perempatan Palembang Bu ya. Oke, Mance BC dulur-dulur, karena kita sudah di 56 menit melangkah dari jam 20 malam, kami pamit di obrolan Sriwijaya Malam. Jangan kemana-mana, karena setelah ini kita bakal ada di program Senjang Sekayu.